Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jawa Barat hari ini, edisi Jumat 30 Desember 2022. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini resmikan Masjid Al-Jabar. Sementara itu jelang tahun baru, Wakapolda Jawa Barat tinjau personil pengamanan pergantian tahun baru. Arus kendaraan di Tol Cipali arah Cirebon terpantau padat. Selain tiga informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kali ini bersama saya Amelia Putri, kita mulai Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kami awali dengan informasi dari Bandung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyerahkan fasilitas kekayaan intelektual berupa merek, sertifikasi halal, desain kemasan, dan pameran dalam negeri kepada ratusan petani milenial dan juga industri kecil menengah. Penyerahan fasilitas tersebut diberikan langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung. Fasilitas diberikan kepada para petani milenial dan industri kecil menengah untuk merespon isu potensi resesi tahun depan. Penyerahan fasilitas dilakukan secara simbolis kepada 4 perwakilan petani milenial dan 4 perwakilan industri kecil menengah. Sebanyak 302 fasilitas yang terbagi menjadi 125 kekayaan intelektual merek, 50 sertifikasi halal, 100 desain kemasan, dan 27 pameran dalam negeri yang diberikan kepada 199 petani milenial. Petani milenial dan IKM, karena tahun depan merespon potensi resesi, meneruskan kesuksesan ekonomi 2022, kita mengajak warga Jawa Barat untuk terus melakukan aktivitas ekonomi, berinovasi, dan melakukan sebuah revolusi, yaitu kembali ke desa. Ya. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyerahan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran petani milenial, industri kecil menengah, serta pelaku usaha lainnya di Jawa Barat terkait pentingnya desain kemasan dan sertifikasi produk untuk peningkatan daya saing usaha. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Saudara, Masjid Al-Jabar yang terletak di kawasan Gede Bage, Kota Bandung, hari ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari pagi tadi hingga sore hari ini, masyarakat masih terus berdatangan untuk menyaksikan kemegahan Masjid Al-Jabar yang baru saja diresmikan pagi tadi. Dan untuk mengetahui kondisi di Masjid Al-Jabar selengkapnya, akan dilaporkan oleh Sri Wahyudi dan Bayu langsung dari Masjid Al-Jabar. Selamat sore, Sri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Amel dan juga saudara. Pada saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Jabar yang merupakan masjid termegah dan juga terindah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya masjid ini akan menjadi masjid ikonik di Provinsi Jawa Barat ini. Seperti yang kita ketahui, tahun 2017 masjid ini mulai dibangun dan diresmikan pada hari ini Jumat 30 Desember tahun 2022. Kami informasikan juga masjid ini dibangun di luas sebesar 25 hektar dan tentunya mampu menampung 30.000 jemaah, 10.000 di dalam ruangan masjid dan 20.000 di pelataran atau di halaman masjid. Dan masjid ini juga dibangun di atas danau buatan sehingga masjid ini terkesan seperti masjid terapung. Dan kedepannya si danau ini akan menjadi danau resapan banjir karena seperti yang kita ketahui bahwa di kawasan Gede Bage ini khususnya di Cilengkerang menjadi kawasan yang sering dilanda banjir. Dan kami informasikan juga selain
selain itu masjid ini dibangun dengan desain khusus, didesain oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di mana desainnya tersendiri di masjid ini terdapat 27 pintu relung yang merupakan gambaran dari 27 kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana setiap pintunya sendiri memiliki corak khusus, yakni corak yang ada di kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, seperti halnya kota Cirebon dengan ciri khasnya sendiri yakni batik Trasmi. Dan kami informasikan juga bahwa ketika malam hari, Amel, di kawasan Masjid Al-Jabar ini akan melihat keindahan yang sangat luar biasa. Di sepanjang bangunan ini dilengkapi dengan lampu LED, di mana ketika malam hari akan menyala dan kita akan melihat betapa indahnya sekali si Masjid Al-Jabar ini ketika malam hari. Dan selain itu juga, Amel, dalam peresmian Masjid Al-Jabar sendiri dihadiri oleh beberapa tokoh, diantaranya Menteri Perdagangan Republik Indonesia, para anggota DPR RI dan juga DPRD, Pangdam 3 Siliwangi, Polda Jawa Barat, dan para tokoh agama yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya juga Ridwan Kamil berharap dengan adanya Masjid Al-Jabar ini bisa menjadi wisata edukasi dan juga bisa memberikan wadah bagi masyarakat Jawa Barat yang ingin beribadah. Dan tentunya ini merupakan wawancara atau kutipan pidato dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahwa semua ini atas kehendak Allah. Semua proses ini, subhanallah, masya Allah, datang dari kehendak Allah yang kadang-kadang berbeda dengan yang kami skenariokan. Selamat melaksanakan ibadah. Saya titip kepada para ulama, silahkan ngetek tempat ini. Pak Gub, saya ingin minggu pertama tiap bulan hari Jumat jam 4 kajian, silahkan. Saya ingin ngetek hari Ahad Ba'da Isya di tempat ini kajian, silahkan. Jadi semua insya Allah terwakili dengan seadil-adilnya, dan izinkan umaronya yang menjadi pengambil keputusan terakhir di tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu duduk di karpet yang datangnya jauh dari Turki, sebagai rasa sayang warga Turki juga kepada warga Jawa Barat. Dalam peresmian ini juga selain dihadiri oleh para tokoh yang ada di Jawa Barat, acara ini juga dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di Jawa Barat yang begitu antusias untuk melihat bagaimana kemegahan Masjid Al-Jabar yang merupakan masjid termegah yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, juga menyaksikan secara langsung bagaimana peresmian dari Masjid Al-Jabar ini. Dan bagi masyarakat yang datang ke sini tentunya tetap dihimbau untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, minimal dengan menggunakan masker. Demikian, Amel, informasi yang dapat kami sampaikan dari Masjid Al-Jabar, Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kembali lagi ke Amel di studio. Baik, terima kasih Sri Wahyudi Rahman melaporkan langsung dari Masjid Al-Jabar yang merupakan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat. Dan saudara, seusai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain, diantaranya Wakapolda Jabar tinjau pengamanan personil Tahun Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. City Sanitation Summit atau CSS merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembangunan sanitasi di Indonesia hingga 2024. Saya Dadang Supriyata, Bupati Bandung, berharap event ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan kabupaten kota lainnya dalam penyediaan sanitasi mandiri berbasis masyarakat. Salam sehat, salam pedas, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini, saudara. Kita beralih ke informasi lain.
Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi meninjau lokasi objek wisata Pantai Pangandaran. Dalam monitoring tersebut, Wakapolda mengimbau kepada para wisatawan untuk mematuhi rambu-rambu laut yang dipasang oleh petugas. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi menegaskan objek wisata Pangandaran kondisinya sangat normal dan layak untuk dikunjungi. Selain itu, Polda Jawa Barat menambah 100 anggota personil kepolisian dari Polda Jabar untuk mengamankan lokasi objek wisata Pangandaran. Penambahan personil tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman saat wisatawan berada di objek wisata. Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Pangandaran, Ujang Den Indrawan. Menurutnya, kawasan objek wisata terutama Pantai Pangandaran kondisinya kondusif serta normal seperti biasanya. Untuk itu, para wisatawan dipersilakan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Baik, tadi sudah kita mendengarkan informasi pertama dari yang berkompeten tentang cuaca dari BMKG, menyampaikan bahwa situasi di Pangandaran sampai dengan pergantian tahun sangat aman untuk dikunjungi wisatawan. Itu yang pertama, ya. Tentang tadi tinggi gelombang dan sebagainya, memang ada spot-spot tertentu. Tentunya kita petugas menempatkan di sana. Yang kedua, tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan siap untuk menerima wisatawan dengan segala fasilitasnya. Nah, kaitan dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran itu sangat siap untuk menerima seluruh wisatawan yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari mancanegara. Insya Allah Pangandaran sangat aman, dan tempat rekreasi itu bukan hanya pantai, juga ada rekreasi gunung, ya, Citumang dan sebagainya. Ya, juga bukan hanya Pangandaran, ada Batu Karang, ada Kalper, banyak. Jadi sekarang sudah kelihatan sudah banyak wisatawan yang datang ke Pangandaran. Artinya rasa percaya diri para wisatawan sudah mulai tumbuh dan tidak percaya lagi terhadap berita hoax. Itu yang sangat penting. Sementara itu, terkait berita-berita yang hoax yang gencar di media sosial, jajaran Polda Jabar akan mendalami lebih jauh. Demikian dilaporkan Dang Safur Rahman, TVRI Jawa Barat. Jelang perayaan Tahun Baru 2023, Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon masih terus dipadati oleh penumpang yang datang dan pergi ke berbagai kota di Pulau Jawa. Kepadatan penumpang diprediksi akan terus berlanjut usai libur Tahun Baru. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Makbur Hamdalah di sana. Makbur, bagaimana kondisi terkini di Stasiun Kejaksaan? Ya, baik saudara, jelang perayaan Tahun Baru 2023 ini Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat ini masih terus dipadati oleh penumpang KA, baik kedatangan maupun keberangkatan dari Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon. Dari data PT KAI Daob 3 Cirebon, ini untuk kedatangan hari ini mencapai 4.000 lebih penumpang yang turun di Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon. Dan juga ada pun untuk keberangkatan dari Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon ini yakni 3.590 ini menuju ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Berikut kutipan wawancara manajer Humas PT KAI Ayep Hanafi. Kebanyakan dari Jakarta. Kedatangan dari Jakarta menggunakan KA Cirebon. Nah itu kelonjakan diperkirakan kapan, Pak? Untuk kedatangan kemarin tanggal 23 terjadi sekitar 6.300 penumpang yang datang. Akan mengalami kelonjakan lagi tidak, Pak? Untuk kedatangan sekarang tiap hari mulai menurun, tapi yang berangkat untuk keberangkatan hari ini kita ada di 3.500 penumpang yang berangkat di wilayah Daob 3 Cirebon. Nanti ada peningkatan yang berangkat tanggal 1 Januari 4.200. Untuk mengakomodir tingginya minat transportasi kereta api, PT KAI Daob 3 Cirebon pada masa angkutan libur Nataru ini menambah 1 kereta api tambahan relasi Gambir Cirebon. Begitupun sebaliknya. Selain itu juga dalam aturan menggunakan transportasi kereta api ini, penumpang ini diwajibkan untuk 17 tahun ke atas ini diwajibkan untuk vaksinasi booster dosis ketiga. Demikian laporan langsung dari Kota Cirebon, kembali ke studio.
Ya, terima kasih Bakur melaporkan langsung dari Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon. Dan sementara itu di Terminal Ciakar, Sumedang menjelang pergantian tahun juga mulai ditandai dengan adanya peningkatan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di terminal tersebut akan dilaporkan oleh Dodi Irwandi. Silahkan Dodi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Amel. Selamat sore saudara. Saat ini saya sedang berada di Terminal Tipe A Ciakar, Sumedang, Jawa Barat untuk memantau arus mudik maupun kedatangan dari para penumpang yang datang dari kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan juga Tangerang yang tiba di Terminal Tipe A Ciakar, Sumedang. Perlu kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru ataupun Tahun Baru kali ini untuk di sekitar Sumedang. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan adanya tol Cisumdawu yang beroperasi mulai dari seksi 2 sampai dengan seksi 3 dari arah Pamulihan menuju keluar Sumedang Kota dan juga keluar di gerbang tol Cimalaka, sehingga untuk jalur arteri di sekitar Jalan Raya Bandung Sumedang seperti Cadas Pangeran sedikit mengalami volume kendaraannya berkurang. Dan untuk kondisi di sekitar Terminal Ciakar untuk kedatangan para penumpang itu terpantau ada 3 PO bis yang melayani penumpang dari arah Jakarta, Bekasi, dan juga Tangerang yang akan berlibur di sekitar Sumedang. Sudah tiba beberapa waktu lalu dan mengalami peningkatan sejak tanggal 24 dan 25 pada saat perayaan Natal hingga saat ini. Dan untuk informasi dari petugas di lapangan untuk peningkatan jumlah arus mudik untuk Natal dan Tahun Baru tahun ini diperkirakan akan terjadi malam ini hingga esok hari menjelang Tahun Baru 2023 dirayakan di sekitar Sumedang. Untuk cuaca saat ini di sekitar Sumedang atau di wilayah Sumedang terpantau mendung, dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan berlibur ataupun melakukan perjalanan mudik dihimbau untuk selalu berhati-hati, dan bagi Anda pengendara sepeda motor membawa mantel dan juga jas hujan ya. Terima kasih Amel, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Doni Irwandi melaporkan dari Terminal Ciakar, Sumedang. Dan saudara, sejumlah informasi lain masih terkait arus lalu lintas menjelang malam pergantian tahun 2023 akan kami hadirkan usai jeda di antaranya. Arus di Tol Cipali arah Cirebon ramai cenderung padat. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, pesanan Kakak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, informasi situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau ramai cenderung padat. Iring-iringan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi pun terus mengular. Satu hari jelang pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau ramai cenderung padat. Arus ini dipantau di titik kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Iring-iringan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terus mengular. Laju kendaraan pun tidak dapat dipacu dengan maksimal, hanya sekitar 40 km per jam. Peningkatan arus ini disebabkan banyak masyarakat Jabodetabek yang sudah melakukan perjalanan untuk menikmati masa pergantian tahun, baik di kampung halaman maupun pergi ke sejumlah tempat wisata, baik di wilayah Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Diprediksikan arus akan terus alami peningkatan dan puncak arus akan terjadi pada malam hingga esok hari. Demikian dilaporkan Alex Supriyadi, TVRI Jawa Barat.
Sementara itu, Saudara, gerbang tol Soroja menjadi pintu utama menuju sejumlah objek wisata di kawasan Kabupaten Bandung. Lalu bagaimana kondisi terkini di gerbang tol Soroja menjelang 1 hari pergantian tahun 2023? Dan untuk laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Agustian. Selamat sore Rian, silakan dengan laporan Anda. Baik Amel dan Saudara, dapat saya laporkan arus lalu lintas di kawasan exit tol Soreang Pasir Koja terpantau ramai lancar. Banyak kendaraan yang dari luar kota Bandung memasuki kawasan Soreang Kabupaten Bandung. Meski demikian, para pelancong yang akan melaksanakan libur pada akhir tahun ini terlihat beberapa kendaraan yang mulai memasuki daerah-daerah wisata yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Ciwidey dan Pangalengan. Meski demikian, para petugas Satlantas Polresta Bandung dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung kembali menggelar random check. Mengapa demikian? Karena para petugas dari Satlantas Polresta Bandung dan Dinas Perhubungan tidak ingin adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Ciwidey maupun di Pangalengan. Kendaraan-kendaraan yang dicek oleh para petugas ini sebagian besar adalah kendaraan pribadi dan bis yang akan melakukan perjalanan menuju ke wilayah Ciwidey dan Pangalengan. Satlantas Polresta Bandung pun kembali menggelar cara bertindak di kawasan Sadu, tepatnya di perempatan Sadu yang akan menuju ke wilayah wisata Ciwidey dan Ranca Bali. Para petugas pun memutarkan kendaraan yang akan melakukan perjalanan ke daerah Ciwidey dengan cara memutar ke Jalan Baru Soreang, tepatnya yang menuju arah Ciwidey. Meski demikian, para petugas pun tidak ingin kewalahan karena volume kendaraan yang akan memasuki akan mengalami puncaknya pada malam hari ini. Demikian dilaporkan dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Ya, terima kasih Rian Agustian melaporkan langsung dari pintu gerbang tol Soroja, Kabupaten Bandung. Dan Saudara, serangkaian informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di antaranya. Upaya peningkatan potensi gerabah Cibatu. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Guna meningkatkan potensi kerajinan gerabah Desa Cibatu, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University menggelar workshop kreativitas bertema Creativity for Everybody yang digelar di Bandung Creativity Hub, Jalan Laswi, Kota Bandung. Kerajinan gerabah di Desa Cibatu memiliki potensi yang berkembang baik dan membutuhkan branding lebih agar dikenal masyarakat luas. Sebagai upaya lebih memperkenalkan kerajinan gerabah pada masyarakat, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Telkom University yang tergabung dalam komunitas gerabah Cibatu Geratu menggelar pameran dan workshop. Ketua Penanggung Jawab Workshop, Safa Jayanti menjelaskan bahwa kegiatan pameran dan workshop digelar selain untuk membangun awareness masyarakat terhadap kerajinan gerabah adalah untuk melestarikan kerajinan tradisional Indonesia. Ini kegiatan workshop kreativitas. Workshop kreativitas sendiri adalah kegiatan workshop untuk mengedukasi pembuatan gerabah, pembuatan dan melukis gerabah. Kegiatan workshop selain diisi oleh pembicara dari dosen Kria ISBI, dosen Kria Telkom University juga menghadirkan co-owner Vertetere Yogyakarta. Saya di sini perwakilan dari Verter. Verter itu toko ramah lingkungan di Yogyakarta yang memang visinya itu untuk mengajak anak muda ramah lingkungan dan juga mendukung UMKM.
Kebetulan di sini Verter berpartner dengan Gratu sebagai penyedia packaging, yaitu packaging ramah lingkungan dari rotan. Pada kegiatan workshop ini diselenggarakan juga poetry class dan kegiatan melukis gerabah yang dipandu oleh mentor pengrajin tanah liat. Demikian laporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat menggelar Kaleidoskop KPID Jawa Barat yang digelar di Aula Gedung KPID Jabar, Jalan Malabar, Kota Bandung. Kegiatan kaleidoskop yang dilaksanakan secara luring ini diikuti segenap insan penggiat penyiaran di Jawa Barat. Kegiatan tersebut dibuka langsung Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Selamat menjelaskan beberapa capaian yang telah diraih KPID Jawa Barat di tahun 2022 diantaranya terkait program analog switch off di Jawa Barat. Pengawasan semesta yang berhasil meningkatkan tingkat aduan masyarakat yang naik 83% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pelanggaran siaran penyelenggara siaran menurun. Jawa Barat melalui KZIN gitu ya, media monitoring itu adalah salah satu provinsi yang terbanyak disebutkan oleh media online, oleh website gitu ya, oleh media sosial gitu, itu mengenai analog switch off. Kolaborasi Pentahelix dengan segenap elemen masyarakat, perlindungan perempuan, anak dan remaja, serta pengawasan isi siaran dalam program pengawasan semesta tetap akan menjadi prioritas KPID Jawa Barat di tahun 2023 mendatang. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, kolaborasi, inovasi, serta sinergitas yang akan lebih dikembangkan oleh KONI Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi wahana peningkatan prestasi olahraga minimal pada Porprov ke-15 atau 4 tahun mendatang di Kota Bogor. Meski belum memenuhi target 10 besar pada Porprov 14 Jabar November lalu, namun raihan 15 emas, 25 perak, 32 perunggu merupakan lonjakan prestasi yang terbilang menggembirakan. Raihan ini meningkat hampir 50% dibanding penyelenggaraan yang sama 4 tahun lalu di Kabupaten Bogor. Diakui Ketua Umum KONI Kota Cimahi Aris Permono, ia tidak menutup mata terhadap kekurangan kendala dan dinamika. Saat memimpin Raker KONI Kota Cimahi Kamis, Aris Permono menambahkan, dalam beberapa dekade ini percaturan olahraga di Jabar mengalami pergeseran dari sebuah industri dan profesionalisme. Untuk itu, 4 tahun mendatang sebagai wujud persiapan, KONI Kota Cimahi akan lebih mengembangkan kolaborasi, inovasi, dan sinergitas. Dan alhamdulillah ya, di jajaran kepengurusan kami dengan kawan-kawan kami membangun kolaborasi. Tentunya itu kami harus bagaimana kami bisa sinergis, bisa seirama yang kami dahulukan itu dengan pemerintah daerah, termasuk dengan DPRD, itu yang utama. Dan selanjutnya kami berusaha untuk kolaborasi dengan akademik-akademik. Alhamdulillah ada beberapa akademik yang punya prestasi, bila mana mau meneruskan prestasi Mas ya, itu dapat beasiswa. Pemerintah Kota Cimahi memberikan apresiasi ragam program yang direncanakan KONI Kota Cimahi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagaimana yang tadi disampaikan, Cimahi ini kan memiliki prioritas untuk pengembangan supaya sumber daya manusia supaya lebih unggul ya. Dan saya kira termasuk salah satunya adalah di bidang olahraga. Dan kita harus bersepakat, berkomitmen bahwa di bidang olahraga ini harus bisa lahir prestasi-prestasi yang bisa memotivasi dan sekaligus juga memberi kebanggaan kepada masyarakat Kota Cimahi. Amin. Ya. Dalam raker tersebut selain mengevaluasi program tahun 2022, juga menyusun program tahun 2023. Saat ini cabang olahraga prestasi di bawah naungan KONI Cimahi berjumlah 52 cabang olahraga yang sebelumnya hanya 35 cabang olahraga. Demikian dilaporkan Komar Ade, TVRI Jawa Barat. Sudah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Amalia Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.